Secara sekejap mata, dia mendapati bus yang tengah melaju dengan posisi penumpang yang aneh. Ada yang berambut gimbal, ada juga yang menggerak-gerakkan tangannya. Ada yang bertubuh serba hitam dengan lumuran darah di sekitar dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam rahayu. Terima kasih sudah mendengarkan Untung Direkam. Dan sebelum saya bacakan ceritanya, sebagai wujud dukungan teman-teman, klik tombol subscribe, like, dan juga komentar di kolom komentar ya. Dan sebagai wujud terima kasih, saya kali ini bacakan cerita dari Restu Wiratmaja, Batur Gaib 2005. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Langsung saja ke ceritanya. Arya, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bu Mala dan Pak Hanif, harus rela mencari ruang baru untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, tak hanya begitu saja, dia harus merantau ke Jakarta untuk bertemu pamannya dan melanjutkan studi kuliahnya. Cung, kamu sudah besar loh sekarang. Usiamu sudah menginjak 18 tahun. Kamu harus mencari ruang baru untuk menambah pengalaman hidupmu. Jangan khawatir, bapak dan ibu di rumah baik-baik saja kok, kata Pak Hanif sambil membereskan kancing baju Arya. Pak, aku takut. Kamu takut apa, Arya? Bukankah dia selalu mengejarku dimanapun aku melangkah? Andaikan dari itu aku yang terkena seserahan itu, pasti tak akan seperti ini. Sambil menatap rumah tuanya yang sudah reot. Semua ada hikmahnya, nak. Kamu hanya perlu belajar dan menghadapi hidup. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Om Indra, Pak? Jakarta itu kan luas, Pak. Belum lagi banyak sekali orang-orang yang aneh di sana. Arya mulai tak percaya diri. Batinnya dipenuhi dengan penolakan serta ketidakikhlasan untuk meninggalkan kampung halamannya. Kabarnya Rizky juga akan ikut menemani kamu di Jakarta. Coba kamu ke Rizky dulu, pinta Pak Hanif. Arya masih menunduk lesu. Kejadian di tahun 1990 lalu telah memakan banyak korban. Dirinya harus siap menanggung cemooh warga dan hujatan yang tidak pernah diterimanya untuk semasa hidupnya. Aku berangkat sendiri. Dah, kenapa, Cong? Katanya mau ke Rizky. Semenjak kejadian itu, aku lebih suka menutup diri, Pak. Walaupun aku tak ingat secara jelas, aku masih ingat betul raut wajah mereka yang tak menginginkan kehadiranku. Arya meneteskan air mata, tubuhnya melemas, wajahnya memelas. Aliran darahnya sudah tidak normal, emosi jiwanya naik menggebu-gebu. Aku ini siapa, Pak? Mengapa banyak orang yang membenciku? Apa karena aku pembawa sial buat mereka? Pak Hanif hanya terdiam. Dia membiarkan anaknya untuk mengambil langkah yang ia inginkan. Alur hidupnya harus dipilih dari sekarang. Mengapa aku tak punya teman, Pak? Apa karena aku juga anak pembawa sial, Pak? Jawab, Pak, jawab. Arya sudah besar. Arya bukan lagi anak kecil yang harus dibohongi dengan sejuta omongan manis. Jawab Bu Mala yang sedang sakit terlentang di kamarnya, segera bangun dan memaksa diri untuk menuju Arya. Arya, nak, Arya. Lirih suara wanita itu membuat gendang telinga Arya merespon. Iya Bu, iya. Arya mendekati ibunya yang sedang berjalan tertatih-tatih sambil memegangi dinding. Arya, kamu sudah siap ke Jakarta? Pertanyaan itu seolah-olah harus dia jawab.
Seumpama tidak, kekecewaan memenuhi wajah indahnya. Insya Allah, Bu. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Kabari ibu dan bapakmu di rumah. Jangan lupa, jelas Bu Mala sambil memeluk tubuh Arya. Bu, ibu sehat-sehat ya, bisik Arya. Bu Mala tersenyum lebar. Dia memperhatikan gerak-gerik Arya yang mulai merasa kehilangan ada sosok ibunya. Terkadang senyumnya hanya digunakan untuk menutupi kesedihan semata. Arya tidak boleh putus asa. Pak, Bu, Arya pamit ya. Sembari menahan perpisahan, Arya berjanji akan pulang jika dia benar-benar rindu dan ingin memeluk mereka berdua. Nah, hati-hati ya di sana. Kabari kami jika sudah sampai ke Om Indra. Iya Pak, iya Bu. Nanti Arya kabari ya. Lengkukan tangan yang melambai-lambai menandakan Arya siap untuk memulai hidup baru. Bukan tentang karena siapa, tapi jiwanya yang masih egois harus mengerahkan tubuhnya melangkah pasti meninggalkan caruban nagari menuju ibu kota negeri ini, Jakarta Raya. Selama perjalanan menyusuri desanya, Arya sempat diperlihatkan sesuatu yang tidak enak oleh warga sekitar. Dimulai dari bisik-bisik hingga cemooh dan makian. Kau harus tanggung jawab atas korban tahun 1990, Nak, teriak warga. Arya menunduk lesu. Cara untuk kembali ke rumah sudah di tengah jalan. Mana mungkin dia akan kembali dan meratapi perasaan yang hancur ini. Arya, teriak seseorang yang memanggil namanya. Tidak asing dan bukanlah orang jauh. Benar, dia adalah Rizky. Arya menengok ke belakang dan mendapatinya tersenyum lebar. Kamu mau kemana? Tanya Rizky. Ke Jakarta, Ki. Mau kuliah di sana. Wah, hebat kamu ya, ucapnya. Terima kasih, Ki. Maaf, ada perlu apa ini, Ki? Aku gak banyak waktu ini. Kok kamu hari-hari ini berubah sih ya? Apa kamu masih mengingat masa lalu kamu? Tanya Rizky. Aku biasa saja kok. Kamu aja yang ngejauh, jelas Arya. Mana mungkin aku ngejauh sama kamu ya? Aku sahabat kecilmu yang selalu ada dikala kamu senang dan sedih. Dan mengapa kamu sekarang menafikanku? Rizky mulai mengertak Arya dengan pertanyaan. Menafikan? Apa salah aku menafikan dirimu? Bukankah pandanganmu tentangku sangat minim? Untuk pertama kalinya kamu membicarakan keburukanku kepada warga. Apa itu yang dinamakan sahabat? Tanya Arya. Jika aku ada salah, tolong dimaafkan. Apakah karena itu kamu menjauhiku? Aku, Ki, dari kecil sudah dihujat, dikatakan anak sial. Aku tetap menganggap semua orang di sini adalah orang yang baik. Tapi Ki, jika ada sahabatku sendiri yang membicarakan sahabatnya persis di balik layar, mau dibawa kemana harga diri ini, Ki? Apa kamu pernah berpikir tentang alasan absurd yang membuat aku ini percaya? Tidak ada kan? Tidak ada kan, Ki? Jelas Arya sambil memegang pundak Rizky. Rizky mulai sadar dirinya bersalah dan bukan siapa-siapa lagi di hadapan Arya yang sekarang. Wajahnya memendung dan menunduk lesu. Tetesan tangisannya mulai membasahi rona wajah tirusnya. Benar Arya, aku memang salah. Terima kasih telah memberi ruang yang luas untuk menerima aku yang brengsek ini. Sambil melepaskan pegangan Arya di pundaknya. Ki, aku gak bermaksud gitu. Semua sudah jelas Arya. Ada sesuatu yang belum kamu ketahui tentang Pak Luhur dan keluarganya. Namun perspektifmu tadi telah menghancurkan mood yang baik ini. Terima kasih ya. Rizky segera meninggalkan percakapan perpisahan itu. Dirinya benar-benar hancur dan tak habis pikir sikap Arya yang 180 derajat berubah total itu. Kamu benar Arya, manusia akan berubah karena dua hal. Satu, karena ada pikiran yang terbuka. Dan yang kedua, karena ada hati yang tersakiti. Kamu harus tahu itu.
Rizky meninggalkan Arya di perbatasan desa menuju jalan besar. Arya hanya terdiam. Sejak perkataan-perkataan Rizky sangat menyentuh di dalam jiwanya yang rapuh itu. Apakah ada yang salah dari ucapan dirinya? Arya mulai melanjutkan perjalanan dan menghalau obrolan tidak jelas tadi. Dia segera mencari ojek untuk menuju ke terminal kota. "Mang, antarkan saya ke terminal kota ya." "Siap, Cung, siap." Arya menaiki ojek pangkalan di perbatasan desanya dan tentu menuju terminal kota yang tak lain tujuannya akan segera dimulai dari titik terminal menuju Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Di sepanjang perjalanan, Arya hanya memikirkan masa depan yang akan dia raih. Apakah dia mampu mengubah performa hidupnya atau hanya menambah klaim buruk dari kegiatan yang akan dijalankan di kota metropolitan itu? "Mang, ini uangnya ya." "Iya ya, terima kasih ya, Cung." Arya segera mendapati bus yang mengarahkan kepadanya tempat yang akan disinggahi, yaitu Kampung Rambutan. Bis zaman dahulu masih tak senyaman bis milenial sekarang. Semua yang dibawa oleh para penumpang menjadi tumpang tindih, menjadi satu bersama yang lain, dan tentu berdesak-desakan. Siapa yang angkat pantat, maka akan hilang tempat duduknya. Begitulah kira-kira jargon dalam menaiki bus antar kota ini. Seumpama hari itu Arya lebih cepat berangkat ke terminal, kemungkinan besar dia akan mendapati para pengamen unik yang biasa memberikan atmosfer ruang lebih hidup. Pengamen ini bisa dikatakan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dari lagunya yang mengandung banyak seni dan sindiran klasik, dan tentu Arya lebih memilih tempat di tengah, karena selain aman juga sebagai tempat pelabuhannya para pengamen yang menyumbangkan 1 atau 2 buah lagu. "Dek, kamu mau kemana?" "Mau ke Jakarta, Lek." "Mau kerja apa kamu ke sana?" Enggak, mau kuliah di sana, Lek." Seorang lelaki sekitar umur 40 tahunan memulai pembicaraan kepada Arya dengan nada berisik. "Harus hati-hati loh ya, Dek, di sana. Kamu orang yang diberkahi dari leluhur-leluhurmu. Makanya banyak ujian hidup yang harus kamu hidupkan." Arya yang mendengar nasihat gratis tapi mengena itu langsung tersontak. Alisnya mulai tak serapi manakala memasuki bus kota itu. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seperti ada yang mengawasi dari sekeliling tempat dia duduk. "Kamu baru menyadari kah, Nak?" "Maksud Pak Lek bagaimana? Saya nggak paham dengan uraian nasihat tadi." Pak Le harus menunjukkan cermin berukuran mini yang diolesi oleh minyak misik, lalu diusapkan secara keseluruhan hingga menampakkan penampakan aneh yang belum pernah Arya lihat. "Hah? Apa itu, Pak Le?" Secara sekejap mata, tempat di bus itu berubah total. Dia mendapati bus yang tengah melaju dengan posisi penumpang yang aneh. Ada yang berambut gimbal, ada juga yang menggerak-gerakkan tangannya, ada yang bertubuh serba hitam dengan lumuran darah di sekitar dadanya. Ada juga manusia kerbau, ada juga yang penghuni bus ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Bapak itu langsung mengusap kembali dengan air yang sudah diberikan bacaan. Seketika mereka semua hilang dan berganti dengan padatnya para penumpang. "Tadi itu apa, Pak Le?" "Siji kedipan," jawabnya. "Maksud dari siji kedipan itu apa, Pak Le?" "Siji kedipan itu adalah kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata hanya dalam satu kedipan. Jika kamu sudah mengedipkan lebih dari satu, maka mereka akan menghilang begitu saja. Bukan hanya untuk melihat makhluk seperti itu, tetapi juga mampu melihat kejadian yang akan datang, seperti bencana atau kematian." "Tapi kenapa hanya saya yang bisa melihat, Pak Le? Bukannya di sini banyak orang lain juga yang mengetahui itu?" "Ya, tidak semua orang sanggup melihat hal seperti itu, Nak. Ada batasannya." Arya mulai paham dengan penjelasan lelaki usia 40 tahun itu. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. "Kamu tidur saja, perjalanan kamu masih jauh.
Tidak usah mengkhawatirkan permasalahan tadi, jawabnya. Arya masih heran dengan perkataan bapak tadi. Apa yang dimaksud dengan anak yang diberkahi? Mungkinkah dirinya mempunyai hubungan dengan batur gaib yang terjadi tepat di 1990 tahun lalu? Pak Le, saya mau tanya. Nanya apa, Cung? Pak Le bisa melihat tidak sesuatu yang ada di dalam saya? Maksudnya gimana, Cung? Tolong jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam tubuh saya, Pak Le. Saya ingin tahu kebenarannya, jawabnya. Dengan nada meninggi, Arya lalu menundukkan pandangannya dan menahan tangis tentang penderitaannya selama 15 tahun terakhir ini. Aku tersiksa dengan ini, Pak Le. Aku ingin hidup normal. Aku ingin normal, Pak Le. Pak Le menatap wajah Arya dengan penuh perhatian. Ada penderitaan yang dia tahan dengan waktu yang sangat lama. Bagaikan aib di dalam dirinya, baunya sudah menyerbak hingga menimbulkan kebencian dan penistaan akan jalan yang ditempuhnya. Kamu yang sabar, Yo Cung. Kamu itu kuat. Kamu mau tahu siapa yang ada di dalam tubuhmu? Siapa itu, Pak Le? Arya mulai fokus dengan satu atau dua kata yang akan dilontarkan oleh Pak Le. Pak Le melihat kanan kiri posisi dia dan Arya duduk. Seperti ada yang mengawasi dari tempat terdekat. Nining, kuntilanak jahat yang mengganggumu. Udah dulu ya ceritanya. Besok kita ceritain lagi lebih lengkapnya. Ini bakalan panjang. Jadi buat teman-teman, tolong komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan teman-teman untuk kita produksi setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.